Kalau sok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Didit Mugina Sumeryono dari kelompok 4. Saya di sini moderator yang bertugas di kelompok 3. Nah, di sini kelompok 3 akan mempresentasikan yang berjudul Syariah Aktualisasi Ajaran Islam. Di presentasi kali ini, kelompok 3 akan menerangkan 4 subbab. Yang pertama itu makna syariat, yang kedua aktualisasi syariat, yang ketiga fungsi syariat, dan yang terakhir ada antara fikih dan syariat. Di kelompok 3 ini beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu Teddy Abdul Fariz, yang kedua Adinda Rahayu Ardika, yang ketiga ada Neng Leni Nopianti, yang keempat ada Tigin Pinasti. Untuk pemateri pertama, Saudara Tigin Pinasti akan menjelaskan tentang makna syariat. Dipersilahkan. Sebelumnya saya tadi akan membacakan dulu surat Asy-Syura yang menjadi dasar syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddina wa la tatafarraqu fi kaburo alal musyrikin ma tad'uhum ilaih. Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib. Enggak dikit. Yang artinya diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama, keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik atau untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi yang kembali kepadanya. Surat Asy-Syura ayat 13. Dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang memberikan waktunya untuk saya menjelaskan makna syariat. Yang pertama dari makna syariat dari bahasa dan etimologi berasal dari kata syara yang menurut bahasa berarti sumber air yang mengalir dan yang didatangi manusia atau binatang untuk diminum. Yang bermaksud jalan ke sumber air atau jalan terang yang harus dilalui atau jalan yang harus diikuti oleh orang-orang beriman. Lalu secara terminologi makna syariat yaitu aturan-aturan atau hukum-hukum Tuhan yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih ya kepada Saudara Tigin selaku pemateri pertama yang telah menjelaskan makna syariat. Yang kedua, materi tentang aktualisasi syariat yang akan dijelaskan oleh Saudari Adinda. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama yaitu syariat memberi prinsip-prinsip umum. Maksudnya yaitu sistem syariat yang diatur dalam Al-Quran ada yang bersifat umum dengan menyebutkan prinsip-prinsipnya saja. Tetapi ada juga yang terperinci. Sebagai salah satu contoh, syariat Islam yang sumbernya adalah Al-Quran menetapkan suatu cita kenegaraan yaitu baldatun thayyibah. Artinya suatu negara yang indah, suci, dan makmur bagi seluruh rakyat dan di bawah naungan ridho ilahi. Secara umum, cita kenegaraan tersebut bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
Cita kenegaraan tersebut tidak dijelaskan secara detail yang bersifat teknis yang dapat berubah-ubah sesuai dengan tempat dan situasi. Yang kedua yaitu syariat mengadakan peraturan-peraturan yang terperinci dalam hal yang tidak dapat dirubah dan terpengaruh oleh perkembangan manusia. Misalnya tentang wudhu dan tayamum, pembagian harta waris, dan mengenai peraturan pernikahan. Berdasarkan ayat Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, Al-Jasiyah ayat 18, dan Asy-Syura ayat 13, digunakan istilah syariah atau syariat dalam arti din dengan pengertian jalan yang telah ditetapkan Tuhan bagi manusia untuk diikuti. Sementara Ar-Raghib kata syir'un atau syar'un berasal dari kata masdar syar'u. Kata ini digunakan dalam arti metode ilahiyah atau hukum-hukum Allah. Sedangkan kata syara berarti memakai syariat atau membuat syariat atau hukum. Sedangkan menurut Ibnu Sa'ad al-Duraid yang dimaksud dengan apa yang disyariatkan Allah dalam ayat tersebut di atas ialah mengesahkan Allah, menaatinya, mengimani utusan-utusannya, kitab-kitabnya, hari pembalasan, dan segala sesuatu menjadikan seseorang sebagai muslim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dinda yang telah menjelaskan tentang aktualisasi syariat. Selanjutnya materi tentang fungsi syariat yang akan dijelaskan oleh Neng Leni. Dipersilahkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi mengenai fungsi syariat. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Maka oleh sebagian penganut Islam, syariat Islam merupakan panduan menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia dan akhirat. Fungsi syariat diantaranya ada 3. Yang pertama yaitu syariat sebagai pendidikan sosial, yang kedua syariat sebagai keadilan, yang ketiga syariat sebagai perwujudan kebaikan. Sekian penjelasan dari saya. Baik, terima kasih ya kepada Neng Leni. Selanjutnya materi terakhir tentang antara fikih dan syariat yang akan dijelaskan oleh saudara Teddy. Dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih ruang lingkup syariat, apa sih fikih dan syariat gitu kan. Buat sebenarnya tadi syariat udah disampaikan oleh saudara-saudari Adinda yang telah menyampaikan apa itu syariat dan lain-lain. Oke, mungkin selanjutnya saya di sini hanya akan menjelaskannya secara umum, tidak detail gitu. Yang pertama ada ruang lingkup syariat. Nah, baca dulu teman-teman dipahami. Dari segi ruang lingkup ternyata syariat lebih luas dari ruang lingkup fikih karena syariat mencakup masalah akidah, akhlak, ibadah, muamalah, segala hal terkait dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi teman-teman, maksud dari kutipan ini atau penjelasan ini bisa disimpulkan bahwa syariat itu bukan hanya satu bidang, tapi menjadi salah satu sumber hukum, contohnya Al-Quran dan hadis. Itu merupakan salah satu syariat yang harus kita amalkan kan. Tetapi teman-teman juga harus mengetahui pengertiannya dulu apa itu syariat gitu kan. Terus yang kedua ada syariat bersifat universal. Benar sekali teman-teman ya. Emang saya itu bersifat universal karena kenapa saya bilang begitu karena pengertiannya. Nah, syariat adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat universal, bukan hanya berlaku buat suatu tempat dan masa yang terbatas, tapi menembus ruang dan waktu. Nah, benar kan? Karena di dalam Al-Qur'an sendiri dan hadis sendiri bukan hanya menjelaskan atau dalam satu bidang dimensi, contohnya di dunia sekarang gitu, tetapi Al-Quran juga menyebutkan bagaimana
akhirat, bagaimana neraka, bagaimana surga gitu kan teman-teman. Terus yang kedua, fikih adalah apa yang dipahami. Nah, teman-teman, pada hakikatnya fikih itu adalah hasil dari sebuah ijtihad, tentunya yang telah lulus dari penyimpanan kaidah-kaidah dalam berijtihad atas suatu urusan dan perkara. Ya gitu ya teman-teman. Nah, di dalam kitab Safinah juga disebutkan bahwa fikih adalah salah satu bidang ilmu di dalam syariat Islam. Berarti beda ya teman-teman antara syariat dan fikih. Kalau syariat mah itu bersifat umum, nah kalau fikih mah bawahnya syariat gitu kalau di bagian mah gitu kan. Bener kan teman-teman, gitu lah bisa bisa dipahami. Nah, gini ya teman-teman. Kalau masalah fikih itu kan benar karena banyak permasalahan-permasalahan yang ada di dalam Al-Quran atau hadis yang bukan menurut bukan apa sih? Bukan janggal ya, tapi belum sebenarnya Islam itu dasarnya menuturkan zaman gitu kan. Bukan ketinggalan zaman lah, ketinggalan zaman ya Al-Quran pasti nuturkan zaman Pak. Tapi kudu aya harus ada yang namanya ijtihad atau permasalahan yang belum tuntas gitu. Contoh seperti misalkan ya di HP kan misalkan teman-teman ada ada hukum yang menyatakan bahwa kalau jangan bawa Quran ke WC kan hukumnya makruh kumaha. Nah, misalkan kan kalau di HP kan banyak ya teman-teman sekarang yang bawa HP yang di dalamnya ada Al-Quran. Terus kita bawa HP gimana hukumnya? Kan itu tes salah satu ijtihad yang harus dituntaskan, masalah yang harus dituntaskan melalui ijtihad para ulama gitu teman-teman. Dapat dipengerti? Ya mungkin sekian. Bentar, satu lagi ya. Udah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teddy dan kelompok 3 yang telah menjelaskan tentang syariat ya tadi semuanya. Nah, di sini disebabkan karena kita presentasinya lewat Zoom, nah, video ini nanti akan di-upload di YouTube by Unsil. Nah, jika ada kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mempertanyakannya di kolom komentar ya. Jika kalian sebutkan nama, kelompok dari mana dan NPM-nya. Nah, nanti di kelompok 3 akan dijawab satu persatu pertanyaan tersebut ya. Oke, guys. Silakan komentar Jangan pertanyaannya. jangan lupa subscribe and comment and like. Share. Siap. Ya mungkin Eh, udah. udah sih, udah. Siap. Dicukupkan sekian ya. Mohon maaf atas kesalahan yang telah kami perbuat, khususnya saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beres deh. Kayaknya balik aja.